Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu tentang bagaimana cara memakai Google Docs ini. So, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bertanya-tanya, apa sih gunanya nih Google Docs? Of course, kayak yang kita tahu, Docs ini eh, produk dari Google yang dimana sifat kerjanya sama, mirip-mirip lah, sama Word. Ya, saya nggak ada. Em, jadi di sini ini adalah docs. Ini tampilan docs. So, jadi bagaimana cara eh, mengaksesnya? Of course, kita bakal ke Google atau mesin pencarian kalian. Jadi Bapak dan Ibu bisa em, mengetuk URL. URL itu ini. So, Bapak dan Ibu bisa memasukkan Google karena ini milik Google, seperti yang saya lakukan. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah membuat akun, Bapak dan Ibu bisa mengakses Google Docs, yang dimana cara mengaksesnya mudah sekali. Bisa dengan seperti ini, bisa dicari. Nah, seperti ini, bisa dicari saja langsung ke URL seperti ini. Atau bisa ke Google terlebih dahulu dan mengaksesnya melalui menu yang ada di kanan atas. Di samping kirinya logo akun. So, Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya dengan mengetuk menu ini, lalu menggulirkannya ke bawah, dan ya, kita menemukan Google Document. So, di Google Dokumen ini, em, Google Dokumen ini kita bisa membuat dokumen baru, dokumen kosong, ataupun kita memiliki template atau yang sudah ada seperti ini. Jadi kita membuatnya berdasarkan desain yang sudah ada. Bisa, jikalau tidak ingin membuatnya dari kosongan. Nah, tapi saya akan mengajarkan mulai dari kosongan. So, di sini kosongan. Di kosongan ini ya bakal tertampil tidak ada apa-apa. Nah, namun pada layar ini, di bagian ini, kita bisa melihat eh, tampilan seperti ini, di mana ada sebentar. Nah, tampilan atas seperti ini, ada logo dokumen di sini. Ini kalian bisa menambahkan judul seperti judul buku maybe, atau buku satu, atau dokumen penting. Ya, terserah pada ibu. Lalu di bawah dokumen, di bawah title atau di bawah judul, kita memiliki deretan menu. So, di sini kita buat file, edit, tampilan, sisipkan, format, alat, esensi, dan bantuan. Nah, sebelum kita masuk ke ranah teknis penggunaan, kita akan membahas eh, teknis efisiensi. So, tingkat efisiensi dari Google Dokumen ini menengah, seperti ya mudah, sebenarnya mudah untuk digunakan, seperti ya ramah lah, ramah untuk digunakan untuk pemula, karena dengan UI atau tampilannya yang mudah kita mengerti seperti B ini,
Ya, siapa yang tidak tahu? Ini adalah bow. Jadi, mengapa saya bilang medium? Karena kita tetap membutuhkan internet untuk mengakses ini. Sedangkan yang kita sering pakai Google Word, I mean Microsoft Word, mereka tidak memerlukan internet. Ya, tapi di balik itu adalah keuntungannya juga. Jadi karena kita masih terkonektor internet, kita bisa menyimpannya tanpa harus manual. Dan ya, mari kita lanjut ke bagian menu. Menu-menu di sini ada banyak. Menu di sini ada file. Nah, di bagian file ini semua yang berhubungan tentang file. Kita bisa buat file baru, kita bisa membuka file, bisa menyalin filenya, bahkan kita bisa membagikannya karena ini basis dari penggunaan ini adalah online atau daring. Jadi di sini kita bisa bagikan, bisa mengirimnya melalui email, bisa bisa mendownloadnya, dan mereka memiliki banyak format. Kita bisa memformatnya untuk Microsoft Word, bisa Open Document, dan banyak lagi. Bahkan kita bisa membuatnya dengan PDF. Oke, kita bisa ganti nama. Ya seperti yang saya lakukan ini, seperti ini, atau kalian bisa seperti ini, ganti nama. Lalu di bawah ganti nama kita punya pindahkan. Kita bisa memindahkan file ini. Kita bisa kita bisa memindahkannya ke berbagai folder. Terus kita memiliki tambahkan pintasan ke drive. So, maksudnya ini adalah kita bisa membuat pintasannya ke drive. Jikalau kita sedang di G Drive, kita bisa mengaksesnya dengan hanya mengklik pintasan tersebut. Kita juga bisa menghapusnya, di bawahnya kita bisa melihat histori versi, sediakan saat offline bisa. Kita bisa melihat detail, batasan keamanan, bahasa, dan lain-lain. Lanjut, edit. Edit ini kita bisa mengedit bagian kertas. Jadi, semua kertas ini, kita edit. Kita bisa menyalin, bisa memotong, bisa menempelkan, atau tempel bahkan tanpa format. Jadi, tempel tanpa format ini, contoh, kita memiliki tulisan seperti ini. Kalau kita format dengan bold, italic, lalu kita bisa menyalinnya tanpa format. Ya, menempelkannya tanpa format. Begitu. Lalu kita akan bergerak ke bagian di bawahnya, bisa memilih semua. Jadi kalau Anda membuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya bisa dipilih semua. Begitu. Lalu tampilan. Kita memiliki tampilan. Kita memiliki mode mengedit, menyarankan, dan melihat. Lalu, dan banyak lagi. Sisipkan. Jadi di sisipkan ini kita bisa menyisipkan apa saja. Bisa menyisipkan gambar, tabel, eh, diagram, garis horizontal, emoji, chip pintar, drop down, dan lain-lain.
Ya, untuk pertanyaan bisa ditanyakan sendiri melalui kontak. Kita akan lanjut ke menu format. So, jadi di format ini kita bisa memformat gaya dari suatu penulisan. Kita bisa memformat teks, gaya paragraf, perataan, dan lain-lain. Header, footer, nomor halaman, nomor halaman, orientasi halaman, dan lain-lain. Semua bisa. Alat ini untuk membantu kita, seperti ejaan dan tata bahasa. Mereka akan mengejakan dan mentata bahasa kita dengan rapi. Jumlah katanya juga bisa membantu kita dalam hal tersebut. Dalam hal kamus juga bisa. Contoh, kita menuliskan sesuatu dalam bahasa Inggris, namun ejaan dari suatu kata itu salah. Contoh seperti open, tapi kita menulis appen, I don't know, maybe appen, itu akan di-fix oleh Google Docs tersendiri. Baiklah, lanjut. Kita memiliki ekstensi. Ekstensi ini adalah tambahan. Jadi, ini kita bisa menulis sesuatu yang sebelumnya belum kita bisa tulis. Untuk contoh lebih lengkapnya, saya belum pernah memakai ekstensi ini, namun bisa kalian coba. Bantuan di sini kita bisa, ini adalah bantuan service dari Google Docs ya, mengenai update, latihan, dan lain-lain. Lanjut, di sini kita memiliki banyak sekali menu. Kita bisa, namun yang paling sering dipakai ialah, mari kita membuat tulisan, lorem, kita besarkan. Nah, ya kalian tahu lah ini untuk apa. Lalu bisa diganti, ini ada judul, bisa diganti fontnya, dan ya, itu semua yang bisa kita lakukan. Ini adalah penataan dan format-format lainnya. Bisa kalian atur secara manual, begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang ingin Anda berikan bisa disampaikan melalui direct message ke saya atau teman-teman saya.